tapi ingin bertanya secara langsung, silakan aktifkan fitur raise hand sehingga saya persilahkan untuk teman-teman untuk berbicara. Terima kasih. Baik Pak, kita mulai saja. Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ketemu lagi. Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, di sini ada yang dari luar Dramaga nggak? Kalau nggak salah kemarin ada yang bilang dari luar Dramaga juga ada. Ada. Karena ini juga umum ya, buat siapa aja bisa masuk. Baik, kita akan mulai diskusi kita sore ini. Sebelumnya saya akan munculkan dulu materi yang akan kita bahas. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, baik. Oke, materi yang akan kita diskusikan hari ini yaitu tentang metode menentukan. Menentukan ya, berarti setelah selesai dari diskusi kita hari ini, tujuannya adalah teman-teman semua yang ada di dalam virtual Zoom ini sudah bisa menentukan jurusan yang sesuai dengan kepribadian teman-teman semua. Ya. Jadi nanti tujuannya ke sana. Jadi diharapkan juga kalau misalkan memang masih belum bisa menentukan pada saat diskusi ini, nanti boleh nanti sambil diskusi lagi, entah itu mau layanan chat online ataupun bisa kalau misalkan tatap muka. Ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu kepribadian dari John Holland. Ya, John Holland. Di sini dasarnya dulu kita akan diinformasikan bahwasanya di dalam untuk menentukan sebuah jurusan kita harus tahu dulu yang namanya kepribadian kita. Kepribadian kita, minat kita, bakat kita, passion kita ya. Hobi kita kalau misalkan memang kalian punya hobi ya. Di sini pengantarnya adalah berdasarkan dari Holland mengatakan bahwa Holland berpegang pada keyakinan bahwa suatu minat yang menyangkut pekerjaan atau karir adalah hasil yang dari perpaduan sejarah hidup seseorang dan keseluruhan kepribadiannya. Sehingga minat tertentu akhirnya menjadi suatu ciri kepribadian yang berupa ekspresi diri, mengekspresikan dirinya dalam bidang untuk nanti di dalam pekerjaan, di bidang studi akademik, entah itu di jurusan, pada saat nanti kalian menentukan jurusan kuliah, hobi, ketika kalian hobi, kenapa kalian hobi itu gitu kan, itu juga ada alasannya kenapa kalian memilih hobi itu. Terus berbagai kegiatan rekreatif dan banyak kesukaan yang lain. Itu menurut Winkel dan Hastuti tahun 2005 halaman 636 sampai 637. Ya. Kalau misalkan ini mungkin teman-teman semua sudah mengetahuinya bahwasanya sebelumnya juga sudah saya bahas mengenai tipe kepribadian ini. Tapi di sini kalau memang teman-teman masih belum paham mengenai tipe kepribadian yang kemarin kita diskusikan, nah hari ini kita akan memperdalam dan memperjelas lagi tujuannya dari tipe kepribadian ini nanti masuknya kemana. Yang jelas saya ingin memperdalam saja karena ini juga kebanyakan juga teman-teman sudah mengetahuinya mungkin ya. Kalau yang di Dramaga sudah saya berikan materi tentang ini. Nah, kembali lagi saya akan mengingatkan dari tipe kepribadian dari John Holland itu ada 6 ya. Kalau disingkat jadi RIASEC ya. Jadi yang pertama R-nya itu realistis. Jadi orang-orang tipe realistis, tipe investigatif, tipe artistik, tipe sosial, tipe enterprising, dan tipe konvensional. Jadi semua orang ya tanpa kecuali semua orang itu memiliki kemampuan atau memiliki kepribadian, memiliki passion yang sudah terbentuk
Jadi di dalam kehidupan itu ada dua, ada yang namanya bakat, ada yang namanya kemampuan. Ya beda antara berbakat sama kepribadian. Kalau misalkan keberbakatan kan dari dulu seseorang itu dilahirkan sudah memiliki potensi ya jauh sebelum kalian dilahirkan. Maksudnya ketika kalian dilahirkan di sana sudah terbentuk potensi-potensi diri yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kalian. Nah, untuk itu tinggal di apa namanya diolah saja atau di apa namanya diasah agar menjadi lebih maksimal lagi ya. Nah, dari berbagai tipe kepribadian ini kita akan jabarkan satu persatu untuk mengingatkan kembali, jangan sampai nanti ketika teman-teman udah tahu nih tipe kepribadian teman-teman di mana, tapi kalian nggak tahu fungsinya nanti dan tujuannya nanti akan kemana, kalian harus tahu ya. Kita yang pertama kita akan awali dulu dengan tipe R, yaitu realistik. Di sini dikatakan bahwa orang yang tipe realistik itu memiliki cara berpikir yang praktis. Tahu mungkin ya, praktis ya, dalam memberikan informasi. Gayanya cenderung apa adanya. Jadi ya gitu aja gitu ya, nggak mau yang namanya neko-neko gitu ya, pengennya itu aja, nggak mau yang namanya ribet ya, orangnya jujur dan tidak bertele-tele. Ini tipe dasarnya ya, ciri-ciri dasarnya. Kamu juga mencoba untuk spesifik mungkin dalam memberikan informasi, kalau bisa disertai contoh gambarannya praktis. Ya, orang ini lebih suka belajar dengan cara mencoba-coba sesuatu dengan mempraktekkan. Jadi tipenya mempraktekkan. Jadi kalau tipe R itu lebih menggunakan otot ya. Kerjanya berhubungan dengan otot. Jadi mempraktekkan langsung apa yang kamu pelajari. Kebanyakan orang yang tipe ini lebih senang beraktivitas atau bekerja di luar ruangan. Jadi fokusnya ya di lapangan gitu. Orang-orang lapangan, orang-orang di luar ruangan gitu. Jadi kalau misalkan senangnya itu ya kerjanya ya yang berhubungan dengan di belakang meja gitu. Nah, karena orangnya fisik, nah kembali lagi, ini orangnya tipenya fisik, ya. Nggak jarang kamu yang jatuh di tipe kepribadian ini punya nilai plus di bidang atletik. Jadi dia orangnya ini lebih fokus kepada fisik banget, Fokusnya adalah tentang otot, jadi main di lapangan gitu ya. Selain itu, orang ini juga suka melakukan kegiatan di luar ruangan, mengoperasikan alat-alat, jadi berhubungan dengan peralatan, berhubungan dengan lingkungan sekitar, ya. Ya, intinya berhubungan dengan alam banget. Nah, jurusan-jurusannya juga yang berhubungan dengan jurusan kuliahnya mungkin ya. Ini contoh saja. Jadi intinya yang dikembangkan di sini hanya contoh-contoh saja. Nanti untuk yang lebih jauhnya lagi, teman-teman bisa cari di Google banyak. Jadi teman-teman bisa cari tahu lagi. Jadi jurusan yang cocok untuk orang-orang tipe realistik contohnya adalah tentang teknik pertambangan dan perminyakan, ilmu keolahragaan, arsitektur, pilot, kehutanan, kedokteran hewan. Jadi yang berhubungan dengan alat, yang berhubungan dengan alam, yang berhubungan dengan binatang, gitu ya, itu masuk ke dalam tipe realistik, ya, itu. Tadi sudah. Ya, yang kedua tentang I, investigatif ya. Investigatif yaitu orang yang tergolong dalam tipe ini, dia lebih suka yang namanya mengamati, gitu ya. Jadi orangnya tipenya pengamat yang baik, ya. Jadi tipenya tipe pemantau, ya, tipe pemantau. Kalau misalkan di media sosial berarti tipenya tipe stalking, sukanya ya mantau status orang, gitu ya. Dan suka mencari pemecahan masalah. Jadi lebih ke otak ya, gitu ya. Kalau tadi ke otot, fisik. Kalau misalkan investigatif lebih ke otak, gitu ya. Konsep ini lebih kepada teoritis dan abstrak gitu ya. Dia lebih kepada tipenya ini kritis banget. Nah, dia juga terbuka untuk menerima semua informasi karena dia tipenya suka mempertimbangkan dan menggali informasi-informasi.
Ya, tipe investigatif suka sekali dengan aktivitas mengamati sesuatu dan cenderung tenggelam dalam aktivitas bidang keilmuan. Jadi dia suka banget dalam hal yang namanya mengamati. Jadi kalau misalkan dia lagi kemana, dilihat dulu, diamati gitu ya. Ya gitu, seperti itu. Nah, orang yang di dalam tipe ini dia jago banget dalam memecahkan masalah, menemukan solusi. Jadi dia orangnya suka banget yang namanya mencari-cari solusi. Jadi ketika ada masalah, dia berupaya untuk memunculkan sebuah solusi. Ya, di sini orangnya dikenal dengan orang yang penuh ingin tahu, penuh rasa ingin tahu. Jadi orangnya ini tipenya adalah tipe kepo, ya tipe kepo. Nah, contohnya jurusannya yang berkaitan dengan tipe investigatif yaitu psikologi, sastra Inggris, sistem informasi, seni musik, teknik metalurgi, dan ilmu ekonomi. Mungkin ini contoh kecilnya saja ya, yang berhubungan dengan sana. Yang ketiga yaitu tipe A atau artistik. Ya, artistik. Tipe artistik di sini yaitu kamu yang tipe artistik itu lebih suka dengan kegiatan kreatif menciptakan. Jadi artistik itu lebih ke pencipta. Ya, ke pencipta. Jadi suka yang namanya menciptakan, berkreasi gitu kan. Kamu menyukai proses pembuatan karya tulis untuk membuat kebutuhan kreatif. Ya, ketika ada kesempatan untuk bisa mengekspresikan diri melalui sesuatu yang kreatif, maka kamulah yang akan tertarik untuk melakukannya. Jadi estetika banget lah ini mah orangnya ya. Dia lebih suka dengan hal-hal yang menarik tentang berimajinasi, gitu ya. Nah, di sini dengan pembawaannya, orang-orang ini lebih menyenangi pekerjaan yang berada di area industri kreatif. Ya, orang-orangnya lebih suka yang namanya bekerja di dunia industri kreatif dan sangat mengandalkan feeling dalam mengerjakan segala hal. Jadi ketika mengerjakan sesuatunya pun dia berhati-hati banget untuk yang namanya menciptakan sesuatu yang sangat menarik gitu ya, menciptakan. Dia orangnya pencipta ya. Contohnya itu jurusannya yang berhubungan dengan tipe artistik itu adalah jurnalistik, contohnya Dekalvi, tata boga, mendesain kan, yang menarik kan, tata teknik planologi atau teknik sipil atau yang namanya teknik tata wilayah kota ya, masuknya ke sana, pendidikan bimbingan konseling atau teknik informatika ya, gitu. Ini untuk yang artistik. Yang keempat itu tipe sosial atau tipe S. Tipe sosial yaitu tentang orang yang senang mementingkan orang lain. Ya, jadi orang ini lebih suka yang namanya mementingkan perasaan orang lain, mementingkan orang lain, orang yang suka berkolaborasi, lebih suka menarik, jadi berhubungan dengan interpersonal dengan orang lain gitu ya. Mainannya adalah hubungan orang dengan orang lain, tipe sosial gitu ya. Nah, di sini orang-orang tipe sosial cenderung menaruh perhatian pada isu-isu sosial sehingga menyenangkan bagimu. Jadi menyenangkan bagi seorang tipe sosial ini dalam berpartisipasi ya, memecahkan permasalahan antar individu. Ya, jadi tipenya yaitu membantu orang lain gitu ya. Nah, di sini tipe sosial itu masuknya ke kategori seneng banget yang namanya nolongin orang ya. Makanya disebutnya tipenya penolong. Ya, jadi jurusan-jurusannya juga yang suka nolongin orang. Contohnya keperawatan, SDM, HRD ya, gitu kan, hubungan internasional yang berhubungan dengan orang lain, ya, guru atau misalkan farmasi atau hukum kalau misalkan suka nolongin orang ketika ada sengketa gitu kan. Ya, contohnya kecilnya seperti itu. Yang kelima itu ada E, yaitu enterprising. Enterprising itu adalah di sini tergolong cenderung menyukai aktivitas mempersuasi orang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi mempengaruhi orang lain, ya, memimpin orang lain, mempengaruhi orang lain. Intinya yang memanage ya, manajemen gitu kan. Dia itu mampu mengatakan apa yang ingin dikatakan dengan cara yang efisien, efektif mungkin. Orangnya percaya diri, ambisi banget. Ketika dia punya tujuan, dia ambisi banget
dia berani banget mengambil keputusan ya, dan otomatis dia orangnya percaya diri dengan apa yang dia miliki kemampuannya. Bahkan kebanyakan orang yang tipe ini itu cenderung mengincar posisi, jadi ambisi banget di sini. Jadi ketika dia berada di posisi yang sekarang, dia pokoknya punya tujuan, gue harus jadi kepala sekolah, gue harus jadi direktur, gue harus jadi manajer gitu ya. Dia punya ambisius yang tinggi untuk menjadi seorang pemimpin atau ketua gitu ya. Nah, di sini orangnya itu dia pandai dalam mengelola suatu kelompok, manajemen suatu organisasi, manajemen suatu kelompok gitu ya. Dia jago banget dalam memimpin, intinya seperti itu. Nah, jurusan-jurusannya yang bisa diambil itu ya berarti dia tipenya adalah untuk berhubungan dengan manajemen ya, mempersuasi, yaitu hubungan masyarakat, humas itu kan, untuk teknik industri, untuk yang di perusahaan industri gitu kan, untuk yang manajemen pemasaran, bisnis internasional, ilmu pemerintahan, militer itu ya, contoh kecilnya saja gitu ya, jurusan-jurusan itu. Nah, yang terakhir ini tipe C, konvensional ya. Tipe konvensional ini yaitu orang-orang yang aktivitasnya yang terorganisir banget. Jadi sistematis banget, terorganisir banget gitu kan, teratur gitu kan. Orangnya rapih, sistematis, dan suka untuk membuat segala sesuatu menjadi seperti itu. Jadi intinya ini kebalikan dari tipe artistik. Kalau tipe artistik itu biasanya acuh gitu kan. Jadi sabodo amatan gitu kan. Jadi nggak terlalu rapih gitu kan. Tapi kalau untuk tipe konvensional ini dia harus terorganisir banget. Intinya dia harus rapih, perfect ya, sistematis, dan suka membuat segala sesuatunya menjadi apa yang dia inginkan gitu ya. Dia ini berusaha agar hasil belajarnya itu sesuai dengan senantiasa teratur. Ya, jadi orangnya detail ya, akurat banget, dia harus akurat. Jadi ketika dia mengerjakan sesuatu harus teliti banget gitu ya. Nanti supaya bisa dipercaya dalam hal-hal yang bersifat administratif. Jadi ketika dia membuat suatu laporan pun administrasi ya, dia juga rapi gitu kan administrasinya, dan teratur juga gitu kan, baik itu tulisan ataupun rumus kalau misalkan berhubungan dengan angka-angka. Nah, di sini jurusannya yang berhubungan ke sana itu ya contohnya statistika, matematika, ilmu perpustakaan yang berhubungan dengan pendataan ya, akuntansi yang berhubungan dengan angka-angka, manajemen keuangan yang berhubungan dengan angka-angka, ilmu komputasi yang berhubungan dengan angka-angka ya. Itu contoh kecilnya. Nah, ini penjelasan mengenai yang berhubungan dengan tipe-tipe kepribadian. Ini hanya menjelaskan kembali, mengingatkan kembali sebelum nanti teman-teman di sini mengambil keputusan, ya, mengambil keputusan, apalagi kan bentar lagi dekat-dekat ini teman-teman harus sudah bisa menentukan pilihan yang tepat untuk nanti masa depan teman-teman mengambil jurusan apa. Jangan sampai nanti ketika mengambil jurusan itu tidak sesuai dengan kemampuan, tidak sesuai dengan kepribadian, tidak sesuai dengan yang namanya passion. Ya, intinya harus sesuai dulu dengan apa sih yang kamu miliki di situ. Kamu jago ngomong, tapi saya orangnya nggak suka di luar ruangan gitu. Kan ada juga jurusan yang jago ngomong tapi di dalam ruangan gitu ya. Itu juga harus dipetakan kembali, itu juga harus kita tahu dulu kelemahan dan kelebihan kita gitu ya, sebelum kita mengambil jurusan atau keputusan. Nah, waktu itu juga sempat banget yang namanya saya juga sudah memberikan, terutama yang dari SMA Negeri 1 Dramaga, itu sudah saya berikan langkah-langkah untuk mengetahui sekiranya saya ini berada di tipe kepribadian mana ya. Waktu itu juga sudah dicoba dari teman-teman, dan kemarin juga saya sudah mengirimkan yang namanya kalau di grup ya. Mungkin nanti dari host atau moderator akan mengirimkan link, nanti linknya akan diberikan supaya teman-teman juga bisa tahu ini metode ya, yang namanya metode. Jadi tujuan akhirnya adalah teman-teman di Zoom ini setelah selesai diskusi ini teman-teman sudah tahu menentukan jurusan apa aja yang sekiranya untuk dipilih nanti gitu kan, yang sesuai dengan passion teman-teman sendiri. Nah, nanti linknya akan di-share sama moderator. Nah, ini langkah-langkah untuk sekiranya tahap awal ya. Kemarin juga mungkin sudah kalian coba gitu ya. Sudah kalian coba. Nah, ini mengingatkan kembali, ini ada yang namanya aplikasi yang sekiranya
mungkin rekomendasi saja yang sekiranya mungkin bisa membantu teman-teman di sini untuk bisa yang namanya menjadi pegangan. Bahwasanya untuk kan harus didata dulu ya, harus diidentifikasi dulu bahwasanya teman-teman itu memiliki kemampuannya di bidang mana gitu, di bidang mana, di kepribadian tipe apa gitu ya. Ini juga teman-teman harus dicoba dulu untuk yang namanya dites ya, dites dulu. Nah, ya di sini ditesnya harus sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan. Ketika teman-teman merasakan itu sesuai dengan apa yang teman-teman alami, ya teman-teman pilih itu. Kan di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini menggunakan aplikasi Aku Pintar. Jadi ada aplikasi Aku Pintar yang sekiranya bisa membantu teman-teman untuk lebih mengetahui ya teman-teman ini ya, posisinya ada di tipe mana dari 3 tipe itu. Nah, di sini ada nomor 1 sampai nomor 4. Ketika yang nomor 1 itu berarti tidak cocok, tidak sesuai dengan apa teman-teman yang teman-teman rasakan. Nomor 2 lumayan cocok, yang ketiga cocok, yang keempat sangat cocok. Jadi nanti teman-teman bisa tes lagi setelah nanti saya selesai menjelaskan, teman-teman bisa mencoba untuk mengetes ya. Ini cepat kok, nggak lama ya. Ini teman-teman bisa tes dan teman-teman bisa tahu hasilnya seperti apa gitu ya nanti sampai selesai. Nanti hasilnya itu akan seperti ini ya, akan seperti ini. Mungkin teman-teman yang lain juga udah kalau misalnya ada yang pernah apa namanya mencoba pasti tahu hasilnya akan seperti apa. Nah, di sini ada 6 kategori. 6 kategori ini nah di situ ada persentasenya. Teman-teman akan mendapatkan persentase yang paling dari yang tertinggi sampai ke terendah. Dari situ teman-teman bisa tahu bahwasanya bidang mana yang paling dominan banget yang teman-teman rasakan gitu ya. Ada kalau di sini kan ada yang bold itu ada 3 ya. Dari sosial, artistik, enterprising, ini bold. Jadi yang kalau ini yang blur ini yang 3 blur itu tandanya itu di bawah persentasenya di bawah dari yang 3 ini. Nah, dari sini itu diambil 3 bidang. Jadi kan ada kamu termasuk tipe SEA. SEA itu singkatan dari sosial yang paling tinggi pertama, ya, E-nya enterprising, ya mungkin itu nggak terbawa ya, ini 84, kalau tidak salah 84%, enterprising, dan artistiknya 76%. Jadi ini contoh dari hasil tes yang tadi, itu nanti akan muncul seperti ini. Nah, 3 bidang ini yang akan bisa kita interpretasikan atau kita analisis bahwasanya kita ini masuknya ke tipe mana. Nah, berdasarkan dari 3 itu, nanti teman-teman akan diberikan format. Linknya nanti akan diberikan sama moderator, teman-teman akan mengisi link ini. Ya, dari ketiga, ini kan ada 6, ini nanti dimasukkan ke sini, teman-teman masuknya ke bidang mana. 3 dari 6 ini harus dibuletin. Urutan pertama mana, urutan kedua mana, urutan ketiga mana. Nah, ketika sudah ditentukan dari 3 bidang itu, nah di sini akan ada analisisnya. Nanti di dalam link itu juga akan ada yang namanya analisis dari 3 kepribadian. Ya, contohnya saya SEA. Tipe kepribadian saya 3 ini sosial, enterprising, artistik. Nah, tipe SEA ini ada analisisnya yaitu dia itu orangnya lebih suka memperhatikan. Waktu kita hanya tinggal 10 menit lagi ya, nanti kita coba buat bikin yang baru ya, kalau misalnya masih ada pertanyaan. Nah, tipe SEA ini orangnya lebih suka memperhatikan dan mengakomodasi pendapat orang lain untuk mendapatkan dukungan dan gagasan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, nanti di sini ada analisisnya sampai akhir ya. Karena saya ada artistiknya, berarti di sini ada karya seninya yang berhubungan dengan kreativitas, estetikanya. Ada juga saya itu orangnya enterprises juga. Nah, di sini berarti ada tipe orangnya yang suka memimpin gitu ya, kepemimpinan. Nah, ini juga ada keterangannya nanti dianalisis. Nah, dari ketiga analisis ini kita bisa menentukan beberapa jurusan. Kenapa harus banyak jurusannya? Ya kita harus tahu dulu jurusan-jurusan dari ketiga ini yang menyangkut 3 ini jurusannya apa saja. Nah, ini yang sekiranya 10 ini yang sesuai ya dengan apa namanya? Ketiga bidang ini. Yang pertama psikologi, itu ngaruhnya ke sosial ya. Digital public relation itu berhubungan dengan enterprising-nya ada, terus di artistiknya ada, terus di bidang enterprising-nya juga ada ya. Terus perawat ya,
perawat juga berhubungan dengan sosial, ilmu komunikasi, ya, pekerja sosial tuh banyak ya. Terus bisnis digital, mungkin hampir sama dengan digital public relation. Terus ada destinasi pariwisata, ada ilmu konsumen dan keluarga, ada sains komunikasi dan pengembangan masyarakat, dan ada yang terakhir bimbingan dan konseling, gitu ya. Jadi saya pilih 10 jurusan ini yang sesuai dengan ketiga bidang ini, supaya nanti ketika ini saya bisa analisis. Ini kan petunjuk selanjutnya adalah analisis jurusan pilihan. Dari 10 ini, 10 jurusan ini itu harus diatur satu. Supaya apa? Supaya dapat data. Ketika teman-teman sudah punya data, dari situlah teman-teman bisa tahu kemampuan teman-teman sesuai gak dengan jurusan ini yang ada di sini. Kalau tidak sesuai, itu harus dieliminasi, harus dicoret satu-satu. Sampai nanti teman-teman bisa menentukan jurusan-jurusannya. Cara menganalisinya adalah menggunakan aplikasi yang satu lagi saya rekomendasikan, yaitu Rencanamu. Di Rencanamu ini itu banyak banget intinya informasi-informasi mengenai jurusan itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk mencari data. Ya, dari data-data ini itu bisa teman-teman masukkan ke sini. Ya, ini jurusan 1 psikologi contohnya. Itu analisis sama kita. Saya itu orangnya seperti apa, tapi berdasarkan data orang psikologi itu harusnya gini gitu ya, berdasarkan data. Tapi ketika kita analisis saya itu orangnya seperti ini gitu kan, apakah saya akan mengambil jurusan psikologi, apakah sesuai dengan jurusan psikologi itu gitu kan. Berarti kan nanti kan kalian sendiri yang akan menentukan. Ketika kamu merasa bahwasanya saya merasa di jurusan psikologi itu, berarti di situ dianggap bahwasanya ini ya sebagai alternatif pilihan pertama, ya, sebagai pilihan pertama. Tapi ketika tidak sesuai dengan hasil analisis tadi, berarti psikologi dieliminasi, dicoret, dan dicari dari nomor 2 sampai nomor 10. Dan nanti teman-teman bisa sampai 10 ya, itu 10-10-nya berarti harus dicari analisisnya. Sampai nanti teman-teman bisa menentukan 1 atau 2 jurusan yang sekiranya masuk banget ke kriteria kemampuan teman-teman seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan nanti dipandu sama moderator. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Oke, terima kasih Rizky. Pak. Bagaimana nih teman-teman? Pasti kalian semua udah punya pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan dituliskan di kolom chat Zoom. Oh, internet saya. Maaf ya, internet saya sedang sedikit bermasalah. Untuk teman-teman semua, jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Jika ingin pertanyaannya dibacakan, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Terima kasih. Ya, silakan. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya? Mungkin masih pada bingung nih Pak, jadi yang lain belum bisa bertanya nih Pak, mungkin tentang kepribadian, mungkin teman-teman semua masih pada bingung ya dalam menentukan jurusan. Jadi daripada teman-teman bingung, mari kita tanyakan saja kepada Pak Rohman, gimana nih Pak nih? Jadi saya aja yang bertanya nih Pak, gimana nih Pak nih cara kita menentukan jurusan, tapi berdasarkan perguruan tingginya. Misalkan saya ini tidak boleh berkuliah keluar kota, dan di kota tersebut hanya ada 1 perguruan tinggi, dan di jurusan tersebut hampir semuanya tidak saya minati. Jadi harus seperti apa yang saya lakukan itu Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Rizky Andino. Oke, jawaban saya mungkin Mas Rizky ini mengincar jurusannya atau perguruan tingginya?
Kebetulan saya mengincar jurusannya, tetapi karena terhalang oleh izin orang tua, jadinya terbatas pada satu PTN saja, Pak. Jadi ya bisa dibilang saya mengincar PTN-nya. Oke, oke. Ketika sudah menentukan jurusannya, apakah jurusan yang Mas Rizky cari itu hanya ada di satu perguruan tinggi saja, di perguruan tinggi yang ada di daerah tempat tinggal Mas Rizky, tidak ada jurusannya yang di perguruan tinggi lain gitu? Kebetulan memang betul sekali Pak, hanya ada satu perguruan tinggi yang ada jurusan itu, dan perguruan tinggi di dekatnya rata-rata tidak sesuai dengan keinginan saya. Berarti kan kalau di perguruan tinggi swasta ada nggak jurusan yang ingin Mas Rizky, jurusan yang Mas Rizky pilih? Di swasta ada Pak, cuma saya lebih ingin masuk ke PTN saja waktu itu. Ya, berarti kan kembali lagi kepada pilihannya. Ketika kita memilih perguruan tinggi atau jurusannya, itu harus kita fokuskan dulu. Kalau misalkan kita memilih perguruan tingginya karena kita terhalang oleh izin orang tua, kita banyak boleh yang namanya di Bogor saja. Ya, di Bogor cuma ada satu, yaitu IPB. Tapi di IPB nggak ada jurusan yang sekiranya yang kita inginkan. Ya kan? Pertanyaannya itu. Jadi intinya, ya kalau balon terbang itu bukan karena warnanya, tapi karena isinya sebenarnya mah gitu ya. Tapi kalau memang kita fokus kepada perguruan tinggi negeri yang harus kita kejar, ya otomatis kita juga harus minimal mah ada jurusan yang ada mirip-mirip dengan jurusan yang akan kita ambil. Contohnya, Mas Rizky mau ngambil jurusan komunikasi. Contoh, komunikasi. Tapi dia pengennya di S1, ya, pengennya di negeri. Tapi komunikasi ternyata ilmu komunikasi itu jurusannya nggak ada di IPB. Adanya juga ilmu sains komunikasi dan pengembangan masyarakat. Ya komunikasi itu juga komunikasi juga kan. Itu contohnya. Pak, saya mau ngambil jurusan psikologi, tapi di Bogor nggak ada jurusan psikologi. Di IPB hanya ada jurusan IKK. Ya IKK itu masuknya ke psikologi-psikologi juga. Tapi permasalahannya di sini, dengan kemampuan kita, apakah kita bisa hanya mengandalkan IPB saja? Kan gitu. Ketika kita memang punya target, gitu kan, kita hanya punya yang namanya eh, kita nggak boleh keluar Bogor, dan kita hanya mengincar IPB terus gitu kan. Kecuali kalau memang kita mempunyai persiapan diri, kan sebenarnya kalau misalkan dari awal udah ada penentuan bahwasanya kita sudah ada jurusan apa yang kita inginkan, gitu, itu lebih mudah sebenarnya, walaupun tidak harus di negeri. Yang penting jurusan itu, karena jurusan itu lebih menentukan nanti kita kuliah itu akan merasa nyaman atau tidak gitu. Kalau misalkan kita hanya memfokuskan kepada perguruan tinggi negeri tapi tidak sesuai dengan jurusan yang kita inginkan, pasti kerasa gitu kan. Saya juga dulu merasa yang namanya ketika kuliah pertama saya mengambil jurusan yang sekiranya ketika SMA itu mata pelajaran yang saya kuasai adalah ekonomi gitu kan. Mungkin saya pernah cerita ini kepada teman-teman semua gitu kan. Yang paling saya kuasai gitu kan. Tapi pada kenyataannya saya waktu pertama kali kuliah keuangan, manajemen keuangan itu kan ngaruh